semoga anak-anak selalu sehat bersama keluarga. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu daerah tempat tinggalku, lingkungan tempat tinggalku, tema 8, kelas 4 semester 2 bersama Marianto. Anak-anak, sebelum pelajaran Pak Guru mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada video ini supaya bisa mengikuti video-video berikutnya. Terima kasih. Jenis pekerjaan manusia. 1. Tersier, yaitu kebutuhan mewah. 2. Primer, kebutuhan pokok, terdiri dari pangan, yaitu makanan, sandang, pakaian, papan, tempat tinggal. 3. Sekunder, kebutuhan tambahan. Kegiatan ekonomi dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan barang atau jasa tertentu, tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidup. Berikut contoh kegiatan ekonomi. 1. Produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan disebut produsen. 2. Distribusi, kegiatan menyalurkan barang dari hasil produksi ke konsumen. Orang yang melakukan disebut distributor. 3. Konsumsi, kegiatan memakai barang hasil produksi. Orang yang melakukan disebut konsumen. Perhatikan alur barang dari produksi sampai ke konsumen. Perekonomian masyarakat meliputi apa saja kebutuhan manusia itu. 1. Apakah manfaat pasar? 2. Apakah kegunaan uang? 3. Apakah peranan sektor usaha masyarakat dalam pengembangan ekonomi? Untuk menjawab pertanyaan di atas, marilah kita pelajari materi berikut ini. Kalian pergi ke pasar, pasar tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar menjual berbagai barang kebutuhan sehari-hari. Pasar terdiri atas beberapa jenis. Berdasarkan keberadaannya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pasar nyata adalah pasar yang melakukan transaksi langsung. Barang berada langsung di penjual. Barang tersebut dipajang supaya menarik. Hal ini bertujuan menarik pembeli agar pembeli mau membelinya. 2. Pasar tidak nyata hanya menunjukkan contoh barangnya. Barang diperlihatkan bila terjadi pembelian. Tawar-menawar dapat dilakukan langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan sifatnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pasar tradisional, terjadi tanpa sengaja. Pada pasar ini transaksi secara tradisional, artinya masih terjadi tawar-menawar. Pasar tradisional bangunannya tidak rapi, selain itu bangunan tidak permanen. B. Pasar modern, atau disebut dengan pasar swalayan atau supermarket. Saat ini pasar modern jumlahnya semakin bertambah. Pasar swalayan semakin banyak ditemui. Pasar swalayan pembeli melayani sendiri. Selain itu tidak terjadi tawar-menawar. Pada pasar modern bangunannya permanen dan rapi. Fungsi uang. Kebutuhan hidup manusia setiap hari banyak sekali. Kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, tetapi memerlukan tindakan dan bantuan orang lain. Dahulu untuk memenuhi kebutuhan dilakukan tukar-menukar barang atau disebut barter. Sekarang hal ini jarang dilakukan. Fungsi uang antara lain sebagai berikut. 1. Alat penukar umum. 2. Satuan hitung. 3. Alat tabung. 4. Alat pembentukan modal. Uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal berbentuk kertas atau logam dan uang kiral berbentuk surat berharga. Uang di negara kita dicetak oleh Bank Indonesia. Nilai nominal uang kertas di Indonesia yang tertinggi yaitu Rp100.000. Untuk uang logam nominal terbesar Rp1.000. Ciri uang kertas antara lain: 1.
Bertuliskan nilai uang dengan huruf. 2. Terdapat nomor seri. 3. Ada yang menggunakan benang atau pita transparan. 4. Terdapat angka tahun pembuatan. 5. Ditandatangani oleh Dewan Gubernur. 6. Terdapat tulisan Bank Indonesia. 7. Ada gambar Garuda Pancasila. 8. Terdapat gambar pahlawan nasional atau tokoh nasional. 9. Bertulis angka nominal uang tersebut. Perhatikan contoh uang kartal berikut ini. Ciri uang logam. 1. Berbentuk bulat. 2. Terbuat dari logam. 3. Ada gambar burung Garuda. 4. Ada nilai nominal. 5. Ada tulisan Bank Indonesia. Perhatikan contoh uang giral berikut ini. Aktivitas ekonomi rakyat. Agraris adalah kegiatan mengolah tanah atau pertanian. Tujuan untuk menghasilkan barang. Kegiatan agraris banyak mempergunakan sumber daya alam. Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam tujuan menghasilkan bahan pangan. Contoh hasilnya padi, kacang, jagung, kedelai, dan sebagainya. Peternakan adalah pembudidayaan hewan ternak. Contohnya adalah sapi, kuda, kerbau, kambing, sejenisnya, unggas. Hasilnya bisa berupa daging dan telur. Perkebunan merupakan bagian dari agraris. Tanaman yang ditanam digunakan untuk keperluan industri. Contohnya hasil teh, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dan menjual kembali tanpa proses pengolahan. Industri adalah pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya adalah pabrik sepatu, pabrik semen, pabrik kertas, produk makanan, kaleng, dan lain sebagainya. Jasa adalah usaha yang tidak menghasilkan barang tetapi berupa pelayanan. Pelayanan tersebut membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus. Pemegang jasa tidak menerima barang, akan tetapi pemakai merasakan hasil dari penyedia jasa tersebut. Misalnya seorang dokter memeriksa pasiennya, atau tukang ojek yang mengantarkan penumpangnya, dan jasa salon. Demikianlah anak-anak materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Semoga materi bermanfaat kepada anak-anak pada khususnya. Selamat belajar, sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.